Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitrianto di channel Pendidik. Kali ini kita akan bahas materi kita yang kedua terkait mekanisme pasar, yaitu permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Untuk sesi kali ini, di video kali ini akan saya bahas dulu mengenai apa itu yang disebut dengan permintaan atau bahasa Inggrisnya adalah demand, serta nanti akan saya sampaikan mengenai perhitungan terkait dengan fungsi permintaan. Baik, kita menuju dulu definisi dari permintaan itu sebenarnya apa sih yang disebut dengan permintaan atau demand. Nah, permintaan di sini didefinisikan sebagai kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, berbicara mengenai masalah permintaan dalam ilmu ekonomi, kita tidak boleh dilepaskan dengan istilah yang berkaitan dengan permintaan, yaitu adalah hukum permintaan atau the law of demand. Nah, hukum permintaan sendiri ini berbunyi bahwasanya jika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Kemudian jika harga naik, maka permintaan akan turun selama faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah. Atau bahasa kerennya adalah ceteris paribus. Nah, ini hukum permintaan sendiri kita normalnya kita sebagai manusia bahwasanya ketika harga itu naik ataupun turun itu akan mempengaruhi dari si konsumen tersendiri. Katakanlah kita kembalikan ke pribadi sendiri lah. Jadi ketika harga barang yang dijual di pasaran itu naik, maka kebanyakan manusia normalnya itu cenderung akan menurunkan minat untuk membelinya atau menurunkan minat, dalam meminta, eee dari barang tersebut. Kemudian sebaliknya jika harga tersebut itu turun, maka normalnya kita sebagai manusia juga akan semakin banyak untuk membeli. Nah, ini yang disebut, hukum, permintaan dalam kondisi normal ya. Jadi, kita asumsikan bahwasanya ketika belajar permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang ada di pasaran adalah hanya harga saja. Maka di hukum permintaan sendiri ini ditulis lanjutannya, selama faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah, atau ceteris paribus. Emang ada, Pak, ketika harga naik, permintaan juga naik juga? Ada. Jadi ini di luar faktor yang dianggap tetap. Misalnya kita contohkan saat lebaran. Saat lebaran, eee, harga transportasi hampir semuanya naik, kereta, bis, maupun pesawat ataupun kapal. Nah, ini harga naik. Normalnya kalau kita mengikuti hukum permintaan, yang minat ataupun yang beli transportasi tersebut nggak ada. Tapi, nah, ketika faktor lain ini yang dimaksud ini di luar dari hukum permintaan, maka ini bisa terjadi sebaliknya. Ya, faktanya setiap momen lebaran, maka permintaan untuk transportasi akan naik. Nah, contoh dari momen lebaran ini adalah yang bisa saya contohkan, mmm, yang disebut sebagai faktor-faktor yang lain dianggap tetap atau tidak berubah. Nah, ini ketika momen lebaran tersebut tidak berlaku hukum permintaan, karena harga naik, permintaan tetap banyak. Nah, ini yang disebut dengan faktor-faktor lain. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai contoh dari tabel permintaan. Saya contohkan di sini ada tabel permintaan terkait harga, berbagai harga dengan jumlah permintaan, dari suatu produk. Saya contohkan di sini adalah kopi latte. Kita melihat ada tabel, ada kolom satu, ada kolom 2. Kolom satu atau yang paling kiri ini menunjukkan berbagai tingkat harga, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, $6. Kemudian yang kolom sebelahnya merupakan jumlah dari yang diminta ya, quantity of lattes demanded atau jumlah kopi yang diminta oleh si konsumen. Nah, ketika harga 0, ini yang diminta 16 cangkir, kemudian naik menjadi $1, ini menjadi 14 cangkir, dan seterusnya sampai di sini ditujukan harga $6 yang diminta ini semakin sedikit atau paling sedikit yaitu 4 cangkir. Nah, dari tabel permintaan yang ada di slide ini, maka dari kasus ini dapat dikatakan bahwasanya, mengikuti atau sesuai dengan
hukum permintaan. Nah, normalnya seperti itu kan ya, harga semakin naik, permintaan semakin turun, dan sebaliknya. Saya kira ini cukup jelas, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dari tabel permintaan yang telah kita pelajari sebelumnya tadi, maka secara ekonomi, ya, secara ilmu ekonomi, kaitannya dengan ilmu permintaan, dapat digambarkan menjadi kurva. Ya, ini adalah kurva permintaan, demand curve. Nah, dari tabel ataupun kolom tadi yang sudah kita lihat, bahwasanya untuk dari kurva ini untuk yang garis tegak lurus menunjukkan berbagai tingkat harga, dan kemudian untuk garis yang mendatar ini menunjukkan berbagai jumlah yang diminta oleh si konsumen. Jadi misalnya tadi konsumen ketika harganya $0, maka kopi yang diminta adalah 16 cangkir. Kemudian harga menjadi naik $1, maka kopi yang diminta menjadi 14, sampai akhirnya ketika harganya $6, kopi yang diminta ini hanya tinggal 4 cangkir. Nah, ini merupakan hubungan dari harga terhadap jumlah barang yang diminta, ya, sesuai dengan hukum permintaan yang bisa digambarkan melalui kurva. Jadi kurva permintaan ini kalau bisa digambarkan, ya, atau bisa dijabarkan dengan deskripsi, ini berjalan dari kiri atas menuju ke kanan bawah, atau kanan bawah menuju ke kiri atas. Jadi teman-teman tolong ini dipelajari secara detail, saya kira mudah dipelajari. Jadi kalau semisal ujian nanti saya munculkan, harapannya dari teman-teman bisa mengerjakannya secara dengan baik dan benar. Baik, ini merupakan contoh dari tabel permintaan dan kurva permintaan yang saya contohkan kasusnya hanya satu konsumen. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau lebih dari satu konsumen, Pak? Ya, ya kita bisa mencontohkan kalau lebih dari satu konsumen. Misal ya, di slide selanjutnya di sini saya contohkan 2 orang. Tadi hanya 1 orang, katakanlah yang slide sebelumnya ini saya contohkan namanya Joe, ya. Jadi kalau, tabel permintaan dan kurva permintaan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ini disebut dengan individual, demand atau permintaan individu. Tapi kalau semisal kasusnya di lapangan itu lebih dari 1 orang, misalnya 2 atau lebih, ini disebut dengan permintaan pasar atau market demand. Nah, permintaan pasar sendiri dapat dijelaskan atau dideskripsikan adalah jumlah yang diminta oleh seluruh pembeli pada setiap harga. Jadi kalau lebih dari satu orang atau 2 lah minimal, ini bisa disebut dengan permintaan pasar. Nah, ini saya contohkan 2 orang, eee, contohnya di sini ada namanya Joe dan Biden, ya. Ini kalau untuk yang Joe tadi ketika harga 0 yang diminta 16, ketika harga 1 yang diminta 14, sampai harga 6 yang diminta 4. Nah, ini saya tambahkan 1 orang lagi yang namanya Biden misalnya. Nah, ketika harga $0 ini si Biden mintanya 8, ketika harganya $1, mohon maaf, ini yang diminta 7. Kemudian ketika harganya 6, si Biden ini mintanya 2. Nah, gabungan antara Joe dan Biden ini dalam membeli kopi di berbagai tingkat harga tadi, ini dijumlahkan. Maka antara Joe dan Biden ketika harganya $0, ini si Joe minta 16, Biden mintanya 8, maka dijumlah menjadi 24. Kemudian untuk yang harganya $1, si Joe mintanya 14, si Biden mintanya 7, sampai dengan dijumlah ya, mohon maaf, ini menjadi 21, sampai akhirnya harganya $6, si Joe ini mintanya 4, kemudian si Biden ini mintanya 2, dijumlah menjadi 6 cangkir. Nah, untuk yang warna merah di sebelah kanan ini, yang kolom paling kanan sendiri, ini disebut dengan market demand atau permintaan pasar. Jadi gabungan antara pembeli satu dengan pembeli yang lainnya, misalnya ini hanya 2 orang, ini dapat dikatakan sebagai market demand atau permintaan pasar. Jadi bisa dikatakan tiap individu itu memiliki preferensi atau pilihan, dari jumlah yang diminta itu beda-beda ya. Joe tadi mintanya ketika harganya 0, 16, kemudian di Biden mintanya 8 ya, antar satu dengan yang lainnya memiliki
preferensi permintaan yang berbeda-beda. Tapi gabungannya ini disebut dengan, eee eee market demand atau permintaan pasar. Kalau kasusnya 100 Pak, ya berarti dari 100 konsumen tersebut dijumlah, hasilnya tersebut ya, termasuk market demand ya. Kalau jumlahnya 1000 ya itu, dia dari 1000 orang atau 1000 konsumen dijumlah ya namanya tetap market demand. Jadi market demand ini, yang istilahnya, kalau si konsumennya lebih dari satu ini sudah termasuk market demand. Saya kira ini jelas, mudah dipahami dan juga untuk permintaan pasar ini juga dapat dibuat, kurva seperti kurva permintaan individu. Nah, dari jumlah market demand yang 24, 21, 18, 15, 12, 9, dan 6 ini dapat dibuat kurva sebagai berikut ya. Kurva permintaan pasar ya. Jadi sama bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, atau sebaliknya dari kanan bawah ke kiri atas. Dari berbagai tingkat harga yang untuk, garis yang tegak lurus ini disebut dengan price atau ditulis dengan P ini, mulai dari harganya 0, 1, 2, hingga $6. Kemudian untuk yang garis mendatar, ini menunjukkan quantity atau jumlah yang diminta, mulai dari 0, 5, kemudian dan seterusnya. Nah, saya kira ini mudah dipahami, kita lanjut slide berikutnya. Kita belajar, mengenai pergeseran kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan yang kita pelajari di slide sebelumnya, baik yang individu maupun, market demand, ini ternyata dalam berbagai kasus ternyata juga bisa bergerak, baik ke kanan maupun ke kiri, tergantung dari faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, ini saya jelaskan dulu, apa sih yang disebut dengan pergeseran kurva permintaan? Nah, atau demand curve shifters ya. Kurva permintaan menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi kuantitas yang diminta. Harga mempengaruhi jumlah yang diminta oleh si konsumen. Ya, dengan catatan jika hal-hal lain dianggap sama atau tetap atau tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, hal-hal lain ini adalah faktor penentu permintaan non harga. Jadi bisa diibaratkan kita belajar hukum permintaan ini faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan si konsumen ini hanya diasumsikan cuma satu, yaitu harga. Yaitu hal-hal yang menentukan permintaan pembeli terhadap suatu barang selain harga, ya, yang disebut dengan, hal-hal lain. Nah, perubahannya menggeser ke, dari si kurva permintaan tersebut, bisa ke kiri maupun ke kanan. Nah, apa sih yang menyebabkan, Pak? Ya, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke slide pertama, pergeseran kurva permintaan dikarenakan income atau pendapatan dari si konsumen. Nah, permintaan barang, normal ya, berhubungan dengan positif dengan pendapatan. Di pertemuan pertama kita, saat kuliah ilmu ekonomi, pengantar ekonomi, saya sudah menjelaskan apa sih yang disebut dengan barang normal, apa yang disebut dengan barang inferior. Tapi kalau teman-teman lupa, ini bisa saya jelaskan kembali. Nah, kita masuk dulu ke yang barang normal. Peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan jumlah yang diminta pada setiap harga, sehingga menggeser kurva permintaan atau kurva D ini ke kanan. Yang disebut barang normal, contohnya apa sih, Pak? Misal beras ya, ada satu konsumen itu memiliki gaji bulanan misalnya Rp3.000.000. Ketika gaji konsumen tersebut, Rp3.000.000 per bulan, beras yang diminta biasanya hanya 30 kilogram per bulan. Nah, tapi ketika si konsumen tersebut mengalami kenaikan gaji, misalnya dari 3 juta menjadi Rp5.000.000 per bulan, ini maka beras yang dibeli oleh si konsumen tersebut di bulan setelah kenaikan gaji, bisa jadi saya contohkan katakanlah dari 30 kilogram per bulan sebelumnya bisa menjadi 50 kilogram, per bulan setelah kenaikan gaji. Nah, ini yang disebut dengan, permintaan barang normal. Gaji naik, yang dibeli barangnya atau yang dibeli produknya juga akan semakin naik. Gaji 30 juta, beli berasnya 30 kilogram per bulan. Ketika gajinya naik menjadi 5 juta, berasnya yang diminta atau yang dibeli menjadi 50 kilogram. Nah, ini yang disebut dengan contoh dari barang normal. Kemudian barang selanjutnya ini adalah barang inferior. Permintaan barang inferior ini berhubungan negatif terbalik dengan pendapatan. Peningkatan pendapatan menggeser kurva D untuk barang inferior ke kiri. Contoh dari barang inferior apa, Pak? Misalnya
singkong ya. Ketika, ketika konsumen atau pembeli ini memiliki gaji bulanan katakanlah per bulannya hanya Rp1.000.000 ya, dia makanan sehari-harinya yang sanggup dibeli hanya singkong. Nah, ini kan ibaratnya gaji 1 juta yang dibeli makannya singkong, tidak mampu untuk membeli beras. Ini bisa diidentikan singkong ini makanan orang-orang, mohon maaf, yang memiliki penghasilan yang rendah atau orang-orang miskin. Nah, ini yang disebut dengan barang inferior, misalnya singkong. Ketika si konsumen tersebut katakanlah dari gajinya Rp1.000.000 yang, makan sehari-harinya singkong, gajinya naik menjadi dari 1 juta menjadi 3 juta. Nah, ketika gajinya naik sudah menjadi 3 juta, maka si konsumen yang sebelumnya tadi membeli singkong ini beralih membeli beras ya. Singkongnya udah nggak dibeli lagi, karena apa? Sudah sanggup untuk membeli beras. Nah, ini maka menyebabkan barang inferior atau si singkong tadi ketika gajinya naik, ini sudah tidak dibeli lagi. Maka permintaannya akan semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, ini kurva permintaan akan bergeser ke kiri, begitu ya. Jadi ada barang normal, kalau barang normal berhubungan positif, pendapatan naik, barangnya juga akan dibeli semakin banyak. Kalau untuk barang inferior, pendapatan turun, barangnya, mohon maaf, kalau untuk barang inferior, pendapatannya naik, barangnya malah tidak akan dibeli lagi, barang sebelumnya, begitu. Nah, ini cukup jelas saya kira. Kita masuk ke slide berikutnya. Pergeseran kurva permintaan disebabkan harga barang terkait. Nah, ini saya jelaskan. Dua barang dikatakan substitusi, saling menggantikan. Jika kenaikan harga salah satu barang menyebabkan peningkatan permintaan barang lainnya. Substitusi, saling menggantikan. Misalnya di slide saya jelaskan, saya contohkan ada pizza dan burger. Ini sama-sama makanan junk food, makanan, sampah, bukan berarti sampah ya, tapi ini adalah makanan yang mungkin kurang menyehatkan. Nah, kita, contohkan pizza dan burger. Kenaikan harga pizza ya, maka ini akan meningkatkan permintaan si konsumen terhadap makanan junk food yang lainnya. Misalnya harga burger ini tidak naik, ya maka yang sebelumnya tadi membeli pizza karena pizzanya naik, ya wah naik nih, untuk hari ini atau bulan ini saya nggak beli pizza dulu, ya gantinya beli burger. Nah, sehingga ini akan menyebabkan kurva permintaan makanan burger ini semakin banyak ya, karena beralih dari pizza ke burger ya, menjadi bergeser ke kanan. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya, masih terkait pergeseran kurva permintaan terkait, yang berhubungan dengan harga barang terkait. Dua barang dikatakan saling melengkapi. Kalau di slide sebelumnya adalah saling menggantikan. Nah, kalau di slide ini dua barang saling melengkapi. Jika kenaikan harga salah satu barang menyebabkan penurunan permintaan barang yang lainnya. Jadi kalau barang itu disebut saling melengkapi, kalau salah satu ini tidak ada ya tidak bisa jalan atau tidak bisa digunakan. Misalnya ini saya contohkan komputer dan software atau perangkat lunak. Jika harga komputer naik, maka normalnya orang yang akan membeli komputer lebih sedikit. Karena orang membeli komputer lebih sedikit, maka permintaan software juga akan turun. Nah, kenapa turun, Pak? Ya, software sama komputer ini kan saling melengkapi. Komputer kalau nggak ada software ya nggak bisa jalan dong, ya. Jadi, komputer naik, yang beli komputer sedikit, maka yang beli software juga sedikit. Sehingga kurva permintaan dari software atau perangkat lunak ini bergeser ke kiri, karena se si konsumen semakin sedikit membeli software. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya terkait pergeseran kurva permintaan dikarenakan taste atau selera. Nah, apapun yang menyebabkan pergeseran selera terhadap suatu barang akan meningkatkan permintaan terhadap barang, ya, sehingga akan menggeser kurva ke kanan. Misal ada hal yang ngetren ya di tahun 90-an ada namanya diet Atkins. Diet Atkins ini makanan yang dimakan si konsumen yang diet ini, makanan utamanya adalah telur.
Sehingga ketika diet Atkins ini, booming, banyak orang yang mengikuti, ya banyak orang yang memakan telur, sehingga permintaan telur di pasaran juga akan semakin banyak, maka kurva permintaan telur, ya, dikarenakan diet Atkins ini akan bergeser ke kanan, karena permintaan telur semakin banyak. Saya kira ini juga cukup mudah dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pergeseran kurva permintaan dikarenakan harapan di masa depan atau expectation. Ekspektasi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Misal, jika masyarakat mengharapkan pendapatan mereka meningkat, ya, misalnya, oh, bulan depan atau tahun depan kayaknya UMR-nya naik deh, ya. Maka dari si konsumen tersebut, ya, karena sudah mengharapkan kenaikan gaji di masa depan, permintaan terhadap makanan yang mewah, yang ada di restoran mungkin juga akan meningkat. "Oh, bulan depan atau tahun depan gajiku naik, makanya ya udahlah kita sekali-kali makan, yang agak mewah ya di restoran." Ya misalnya yang, harganya bonafit, bukan harganya ya, kualitasnya bonafit. Maka ini permintaan terhadap makanan mewah yang ada di restoran juga akan semakin meningkat karena ekspektasi atau harapan di masa depan. Kemudian contoh selanjutnya, jika perekonomian memburuk ya di masa depan dan masyarakat khawatir mengenai keamanan dari pekerjaan mereka di masa depan, maka permintaan terhadap mobil baru mungkin akan turun saat ini. Wah, tahun depan sepertinya mau inflasi ya, gejolak politik ya, kurang aman dan seterusnya. Ini juga akan mempengaruhi minat si konsumen untuk membeli suatu, barang, misalnya ini adalah mobil baru. Gitu ya, baik. Selanjutnya, tadi beberapa hal yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan, maka di slide ini, pergerakan kurva permintaan, dapat digambarkan beberapa hal ya, di secara kurva ya. Saya rangkum di sini yang pertama, jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka peminatnya atau permintaannya meningkat, sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Misalnya harga di posisi P1 ya, yang awalnya diminta adalah Q1, kemudian harga tetap, tapi, di kemudian hari yang diminta atau jumlah barang yang diminta semakin banyak, bergeser ke Q2. Kemudian untuk yang di kurva bawahnya, jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta semakin berkurang, maka kurva permintaannya juga akan semakin, bergeser ke kiri atau semakin turun. Misal harganya di awal adalah P1, ya, barang yang diminta misalnya yang paling kanan itu adalah Q1. Kemudian, harganya masih tetap, tapi yang diminta, menjadi Q2, sehingga kuantitasnya atau kuantiti jumlah yang diminta semakin turun. Nah, kemudian selanjutnya di sini gambar yang ketiga, jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Berarti misalnya harga P1 yang diminta Q1, kemudian harga naik menjadi P2, yang diminta, masih tetap ya, masih di Q1. Normalnya kalau sesuai dengan hukum permintaan adalah kalau harga naik kan permintaan turun, tapi ini, tetap. Nah, jadi kurva-kurva di sini yang saya tunjukkan, kepada teman-teman ini, bukan sesuai dengan hukum permintaan, jadi ada faktor yang lainnya. Jadi kalau sesuai hukum permintaan ya nggak jalan, harganya naik kok masih permintaan tetap, atau malah harga naik yang diminta semakin meningkat, gitu ya. Ini, untuk kurva-kurva ini di luar dari hukum permintaan. Kemudian untuk yang terakhir, jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Harga P1, harga turun ya, seharusnya kan permintaannya semakin banyak, ini malah tetap. Kurvanya bergerak dari D1 ke D2. Baik, ini, saya kira untuk sesi, materi terkait mekanisme pasar terkait dengan, eee, permintaan ya, ini untuk yang masalah teori, ini sudah selesai. Maka, slide selanjutnya di sini akan kita bahas terkait dengan fungsi permintaan ya. Untuk slide selanjutnya untuk fungsi permintaan dan perhitungannya akan saya, eee
saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukupkan, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.